Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Kita akan mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di-subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu yang teramat rindu kepadamu saat ini. Yang teramat rindu kepadamu saat ini. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan untuk banyak orang ya, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini, dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Kita lihat dulu, siapa sih orang ini yang saat ini teramat rindu sama kamu. Ada energi anchor ya, teman-teman. Kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin saja itu orang yang cukup keras ya, cukup mempertahankan pendirian dan pendapatnya. Bisa saja dia adalah orang yang sulit untuk berubah ya. Walaupun di sisi lain ya positifnya orang yang punya prinsip ya. Sangat mungkin banget dia bekerja dengan bidang-bidang yang berhubungan dengan kelautan, perkapalan ya, maritim, itu sangat mungkin sekali ya. Dan ini adalah seseorang yang punya banyak pergerakan ya. Kalau aku lihat di sini orang yang punya banyak pergerakan di dalam hidupnya ya, dan sangat mungkin banget orang ini adalah orang yang menginisiasi duluan deketin kamu gitu ya. Dan ada energi clover saat ini, ada rider ya, kedatangan ada clover. Saat ini pergerakan orang ini itu sedang banyak berfokus terhadap situasi keuangan, terhadap potensi-potensi apa-apa aja sih yang mungkin dirasa bisa menguntungkan dia gitu ya. Mungkin dari segi keuangan, mungkin dari segi karir, mungkin dari segi pengembangan diri ya. Orang ini tuh pandai untuk melihat kesempatan gitu ya. Jadi misalnya ada hal apa, itu dia cukup gesit untuk melihat kesempatannya. Dan untuk yang namanya finansial juga cukup termotivasi dengan yang namanya finansial. Dan saat ini saat mungkin banget situasi keuangan dia sedang cukup bermasalah ya. Jadi mungkin ada keuangannya, tapi mungkin uangnya antara mungkin uangnya nggak cukup atau ada masalah-masalah lain ya. Kamu juga berdealing dengan seseorang yang punya sikap yang cenderung keras ya. Mungkin saja keras kepala, mungkin saja ego, mungkin saja dia susah dideketin, mungkin saja dia seseorang yang banyak masalahnya ya. Atau memang dia adalah seorang yang suka alam ya, mungkin dia suka ke pegunungan. Oke. Dan saat ini ada energi tree. Mungkin banget orang ini itu punya energi koneksi spiritual dengan kamu, atau ya, kalian bisa saling merasakan terhubung secara spiritual. Dan di satu sisi orang ini adalah seseorang yang punya masalah dalam keluarganya. Jadi kalau aku lihat di sini, sepertinya keluarganya sedang bermasalah untuk finansial ya, sepertinya gitu loh. Ada juga yang mungkin ada masalah kesehatan juga ya, antara diri dia yang mungkin sakit, atau memang mungkin keluarganya ada yang kesehatannya sedang kurang baik ya, sehingga mungkin membutuhkan banyak sekali keuangan ya. Kita lihat bagaimana hubungan kamu sama dia situasinya ya. Oke. Ada energi woman ya, ada energi heart, oke. Dan ada energi side. Sepertinya ada hubungan yang dari energi divine maskulin yang masih punya energi rasa sayang tapi harus diputuskan ya. Ada energi rasa sayang yang seperti harus diputus ya. Atau mungkin hubungan yang seperti nggak ada no contact, dia mungkin nggak ada kabar, dia ngilang gitu aja. Atau tiba-tiba dia silent treatment. Atau meskipun bikin pernyataan habis itu nggak mau menjelaskan lebih jauh dan sebagainya ya. Jadi kayak hati yang dipaksa harus disudahi gitu ya teman-teman. Ini adalah situasi hubungan yang mungkin saja, nggak semua ya, ada beberapa yang mungkin hubungannya harus ditutupin gitu ya. Ada yang situasi hubungannya harus ditutupin, entah itu memang karena mungkin belum mendapat restu, atau memang mungkin ada yang third party situation. Dan sangat mungkin sekali hubungan ini penuh dengan hal-hal yang ditutupi ya. Mungkin dia juga sulit untuk terbuka, sikapnya dia keras ya.
Dan seperti kamu bingung, seperti nggak ada penjelasan tentang kenapa hubungan ini tuh seperti disudahi begitu aja ya. Oke. Dan sehingga ini adalah ada komunikasi yang sudah terputus, ada komunikasi yang sudah berakhir ya. Tapi ini juga adalah situasi hubungan yang juga mungkin ada beberapa perdebatan gitu ya. Ada hal-hal yang didebatkan, lalu ada, tapi di satu sisi lain ini sangat mungkin masih ada hati yang disimpan. Jadi walaupun mungkin ada banyak perdebatan, hubungan seperti harus disudahi ya, tapi sebenarnya sangat mungkin masih menyimpan perasaan. Ada coffin ketemu heart, jadi masih menyimpan perasaan. Birds itu melambangkan berbicara, ngomong. Side itu ngomongin tentang sesuatu yang disudahi gitu ya. Kita coba lihat yang dia rasakan sama kamu, kenapa dia sangat kangen kamu sama pada saat ini. Teman-teman, sebenarnya kalau Sora lihat ada energi crossroads ya. Sebenarnya orang ini tuh bingung sebenarnya. Kalau Sora di sini ada energi yang bingung. Mungkin dia bingung ya antara harus memilih kamu atau mungkin harus memilih pasangan sahnya. Untuk kalian yang third party situation, tolong saya jangan diserang ya. Kalau baca third party situation tuh mesti hati-hati banget ya. Karena aku nanti kalau salah ngomong dianggap ngebela. Padahal tidak ada yang aku bela. Aku energinya netral ya. Aku harus ingetin itu terus-terusan. Jadi tolong jangan marah-marahin ya. Santai aja, ambil aja yang baiknya ya. Lalu di sini ada kebingungan ya. Bisa saja memang antara dia itu mau memilih kamu atau memilih pasangan sahnya misalnya, atau harus memilih melanjutkan hubungan sama kamu atau harus disudahi gitu ya. Dan sangat mungkin banget ada situasi kayak antara misalnya belum dapat restu antara memilih kamu atau keluarganya gitu ya. Jadi kayak ada situasi-situasi orang ini penuh dengan persimpangan, kebingungan ya, apalagi didukung oleh situasi kehidupan dia yang sebenarnya banyak sekali masalah. Oke, attachment. Tapi kenapa sih dia itu kangen sama kamu, dia rindu sama kamu saat ini? Karena masih ada energi attach, terikat, terhubung gitu ya. Jadi sangat mungkin banget dia itu ada energi tidak bisa lepas dari kamu ya. Ada energi kemelekatan, ada energi keterikatan. Entah dia itu memang butuh banget sama kamu, baik secara fisik ataupun secara energi, secara jiwa, secara material ataupun non material gitu ya. Jadi kemelekatan itu membuat dia seperti susah lepasin kamu. Ada energi kangen yang kuat ya. Satu, ada energi memoris. Jadi dia itu teringat terus tentang kenangan-kenangan yang terjadi di antara kalian, apa yang sudah dilewati gitu ya. Dan abis itu ada juga energi di mana dia banyak merasa kayak bersalah sama apa yang sudah terjadi ya. Karena dia ngerasa mungkin banget ya yang menghilang, putusnya komunikasi, putusnya hubungan, atau bahkan mungkin dia tidak bilang statusnya dia kalau ini situasi orang ketiga, itu banyak diambil dari sisinya dia ya. Dan ada energi lasting ya. Jadi energi lasting ini adalah energi hawa nafsu secara seksualitas. Jadi sangat mungkin memang secara seksualitas energi dia itu sangat menyukai kamu. Energinya itu dia merasakan terkoneksi secara seksualitas sama kamu dengan kuat gitu ya. Dan kamu adalah seseorang yang sangat mungkin dia rindukan energinya secara kontak fisik ya. Lasting itu juga melambangkan bahwa manusia itu ada punya hawa nafsu secara seksualitas. Dan sangat mungkin banget dia punya energi itu ke kamu. Hidden blessings. Di satu sisi dia ngerasain juga ada energi kamu tuh sebenarnya jadi keberkahan tersendiri buat dia ya. Karena yang tadi Sora udah bilang, kamu mungkin banget banyak bantu dia, nolong dia, baik material ataupun non material ya. Terus habis itu kamu sering mungkin mengayomi dia, kamu sering mengarahkan dia. Jadi dia ngerasa sebenarnya ada kamu di dalam hidupnya itu, dia dapat banyak sekali kebaikan, dapat banyak hal-hal positif ya. Incompatibilities ya. Tapi di satu sisi dia itu ada kepikiran gitu loh ya. Apakah memang kalau hubungan ini untuk jangka panjang, apakah bisa gitu ya? Karena situasinya kalian itu banyak yang tidak sejalan ya. Satu, mungkin memang secara status pun sudah beda ya. Kamu mungkin masih single, dia mungkin sudah ada yang lain ya, atau kebolak-balik bisa ya.
Atau dia merasa dalam banyak hal kalian itu ada yang nggak selevel juga. Mungkin secara status sosial atau secara status ekonomi ada gap di sana ya. Mungkin kamu di atas dia secara status sosial atau ekonomi gitu ya. Atau secara pemikiran dan prinsip atau sudut pandang, bisa saja kalian punya sudut pandang yang berbeda ya. Tapi ada energi protektif di sana ya. Walaupun banyak hal yang sepertinya sulit untuk kalian bisa sama-sama jangka panjang, tapi ada energi dia tidak mau kehilangan kamu tuh sebenarnya besar gitu ya. Terus orang kalau kayak gitu kenapa dia pergi gitu aja? Itu tadi karena banyak energi bingung ya. Banyak energi bingung. Dan kalau aku lihat di sini, ini ada woman ketemu sama birds. Dia itu menghindari si divine feminim, yaitu kebanyakan dari kalian yang menonton ini. Kalau dia itu menghindari untuk dikonfrontasi, ditanyakan, ya, menghindari perdebatan, gitu ya. Mungkin tentang masa depan hubungan, entah sampai kapan hubungan ini mau ditutup-tutupin terus kayak gini, hal-hal apalagi yang dia tutupin, atau juga mungkin ada dari kalian yang mempertanyakan hasil akhir hubungan ini akan gimana, gitu ya. Hati kamu kemana, lalalala. Nah itu yang kalau aku lihat di sini dia tuh tidak siap menghadapi itu sih. Kalau aku lihat di sini itu dia nggak siap gitu loh. Makanya dia memilih menghindari. Ada energi over romanticized ya. Di satu sisi dia ngerasa ada energi ketakutan, apakah ini kelebayan aku gitu ya. Bener gak ya energi perasaan aku sayang kamu, nyaman sama kamu secara energi romantisme gitu ya. Apakah ini memang yang paling tepat gitu ya, kita sama-sama gitu ya, atau memang secara energi gitu ya. Perasaan kita nggak sedalam itu. Jadi di sini ada energi perenungan juga, dia memikirkan gitu loh. Di satu sisi dia ada energi takut ya, kayak apakah ini memang aku aja yang berlebihan menyayangi dan mencintai kamu gitu ya. Love loss ya. Dia merasa itu seperti hilang arah ya. The love is lost but bound by the responsibilities ya. Dan kalau aku lihat di sini, di satu sisi dia tuh terikat dengan energi kenyataan kalau dia masih mungkin punya tanggung jawab, kayak tadi Sora udah bilang, ke keluarganya. Mungkin ada anak gitu loh ya. Dan dia seperti mungkin tidak bisa gitu ya, memberikan kamu apa yang kamu mau gitu ya, dalam tanda kutip mungkin kejelasan gitu ya. Atau dia mungkin harus menarik diri karena kewajiban dia ya. Tapi ya, energi dia itu kangen, itu juga kuat. Jadi sekarang tuh serba bingung. Antara energi kebingungan, stuck in limbo, ya, bingung harus gimana dalam ketidakjelasan, tapi ada energi rindu, tapi juga ada energi di mana situasi dan keadaan dia, ya, mungkin status dia dan keadaan dia itu tidak memungkinkan. Ada energi cycles. Di sini kalau aku lihat sebenarnya ini adalah mungkin bukan pertama kali dia menghilang seperti ini ya. Ada energi pengulangan di sana. Jadi sangat mungkin pola seperti ini ketika dia pernah menjauh dari kamu itu pernah terjadi ya, teman-teman. Ya, dan di satu sisi dia merasa dia perlu menyelesaikan dulu situasi dan keadaan dia, ya. Dan dia merasa sekarang mungkin bukan waktu yang tepat untuk bisa sama-sama. Tapi kenyataan kalau dia kangen kamu itu kuat, ya. Karena sebenarnya ada energi kerinduan di mana dia sangat gelisah gitu ya, nggak tenang gitu ya. Dan itu sekarang sudah sampai ke titik tertinggi kerinduan dia sama kamu. Ada energi sangat kangen, ada energi sangat rindu ya. Dan semakin lama energi itu semakin intens, sangat intens dia rindu dan kangennya ke kamu. Ada energi intensity, sangat intens kerinduan dan kangen dia sama kamu ya. Tapi di satu sisi yang tadi Sora udah bilang ya, dia mulai kepikiran. Di satu sisi dia kepikiran bahwa mungkin dia harus melewatkan kamu gitu ya. Dalam tanda kutip kayak aku kangen, aku ngerasa kita sangat cocok. Tapi apakah kita bisa seterusnya sama-sama ya?
Makanya kalau aku lihat di sini, mungkin sekali dia itu nggak ada komunikasi sama kamu atau nggak ada pertemuan dan sebagainya. Karena memang di satu sisi dia merasa tidak yakin atau merasa ragu ya, bahkan dengan keputusan dia sendiri soal relationship ini akan seperti apa. Perasaan dia ke kamu tuh. Mungkin kita punya terlalu banyak perbedaan dan aku tidak bisa memenuhi apa yang kamu harapkan atau jadi standar kamu. Ya mungkin kamu mengharapkan dia tegas gitu ya. Harus memilih dong dengan jelas aku atau enggak gitu ya. Dan mungkin dia tidak bisa memberikan kejelasan itu sama kamu. Ini keluar banyak kartunya ya. Dia kangen kamu yang dulu ya, dan dia sangat-sangat kangen kalian ya. Kebersamaan kalian tuh sangat-sangat dia rindukan ya sebenarnya. Dan dia merasa bahwa dia harusnya fair. Being fair sometimes bring us balance and more understanding. Dia tahu bahwa dia harusnya lebih fair, lebih adil gitu ya, untuk membawa energi keseimbangan sama pengertian ya. Tapi mungkin saat ini ya, dia belum bisa memberikan sama kamu keadilan itu gitu ya. Must be an adrenaline rush because you set my heart on fire. Pasti ada adrenalin yang naik banget gitu ya, karena kamu ngebuat hati aku tuh seperti terbakar, kangen, rindu ya, hasrat. I've been watching you over from every sources ya. Jadi orang ini lagi rajin menontonin kamu, mantauin kamu, stalking kamu ya, karena ada energi kerinduan ya. Aku mencoba untuk memberikan kamu cinta. I've been giving you love, devotion, and receive nothing but your criticism and pain. Karena mungkin di satu sisi dia ngerasa dia sudah berusaha memberikan kamu cinta, pengorbanan ya, tapi dia merasa bahwa mungkin kamu banyak, menurut dia gitu ya, kamu tuh kayak tetap masih komplain gitu loh, kurang dengan apa yang dia sudah berusaha berikan. Be adaptive and receptive to lead our love to divine growth. Dia berharap masih bisa beradaptasi ya, untuk situasi hubungan ini masih bisa berkembang. Kalau kamu pingin cinta kita untuk lebih panjang ya, aku berharap kita bisa buat fondasi yang lebih kuat. Tapi ya gimana ya, mau buat fondasi kalau situasinya kayak gini. Tuh kan, a third party intervention has destroyed our connections. Jadi situasi orang ketiga itu ya sangat mungkin memang menghancurkan. Jadi hubungan dia sama pasangan sahnya hancur, hubungan dia sama kamu pun nggak bisa kuat teman-teman. Gitu loh. Tapi ya dibilang kangen ya kangen, dibilang rindu ya rindu. Jadi Sora, gimana nih kami ke depannya? Ya. Celebrations, jadi kemungkinan besar ada berita positif ya. Sangat mungkin banget dia itu nyariin kamu. Sangat mungkin banget ada kebahagiaan kembali. Karena memang ada so-called love ya. Karena memang koneksi ini mungkin sangat intens gitu ya. Koneksi ini dia akan mungkin mencari kamu karena energi cinta kalian sangat nyata gitu ya. Tapi adalah no respect ya. Jadi kalau aku lihat di sini, tapi keadaannya mungkin banget dalam tanda kutip tidak banyak berubah ya. Jadi it's a repeating pattern. Jadi apa yang sudah terjadi sebelumnya akan terulang lagi ya. Jadi buat kalian yang mungkin menunggu untuk hubungan ini jelas seperti apa, mungkin bisa dipertimbangkan. Karena kalau memang kalian, aku nggak keberatan lah Kak Sora gini-gini aja terus gitu ya, pola-pola berulang gini-gini aja terus ya, silahkan aja gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini, di satu sisi dia punya energinya agak berat ya. Tuh. Oke. Karena sepertinya kalian tuh berbeda, one goal two ways ya. Kalian tuh kepingin sama-sama tapi caranya beda gitu loh ya. Kamu tuh pinginnya dengan cara dia harus jadi punya kamu, atau mungkin serius sama kamu. Di satu sisi ya dia merasa kita bisa sama-sama kok, meskipun nggak harus dengan kepastian yang diharapin sama kamu gitu loh. Istilahnya kalau kamu maunya sama-sama tanpa harus ditutupin, kalau menurut dia ya kita tetap bisa sama-sama kan walaupun ditutupin. Dia akan reach out kamu lagi, tapi yang kamu harus pikirkan adalah end game-nya ya. Kalau aku lihat di sini end game-nya gitu loh. Child Storm. Dari awal faktor anak sangat mempengaruhi.
antara memang dia punya anak, pertimbangannya dia anaknya dia, atau di sini ada sifat kekanak-kanakan di dalam diri dia. Dan ini adalah hubungan yang tidak stabil, on off, banyak pergerakan. Jadi kalau kamu energi seseorang yang sangat kangen kamu ini sangat mungkin datang lagi ke kamu, gitu ya. Akan ada kebahagiaan lagi, tapi apakah itu bisa permanen, itu yang Sora tidak yakin sejujurnya ya. Jadi kamu harus mempertimbangkan itu gitu ya. Kalau kamu tidak keberatan, nggak masalah, begini-begini aja yang tadi aku udah jelasin ya, silakan aja. Ingat ya, kalau buat Sora sendiri sebagai reader, aku tuh energinya adalah I read, I don't judge gitu ya. Kalau ada tren di sosial media we listen, we don't judge. Kalau aku sebagai reader, aku adalah posisinya I read, I don't judge gitu ya. Jadi tidak ada yang aku judging, tidak ada yang aku hakimi. Semua aku dalam posisi netral. Aku cuma bertugas menjelaskan, ngasih tauin kamu, keputusan ada di tangan kamu ya. Karena kalau aku lihat di sini kalian memang saling cocok ya. Cuman kayaknya energi ketegasan yang mungkin kamu mau gitu ya. Oke. Itu agak susah gitu ya. Hati-hati, kamu nanti jadinya kalau semakin terus lanjut terobsesi tapi nggak bisa lepas ya. Tapi balik lagi sih, setiap orang kan punya pertimbangan masing-masing dengan segala resiko plus dan minusnya. Tapi kalau kamu tanya dia akan ke kamu lagi nggak? Ya dia kangen, jadi pasti akan cari kamu. Tapi pola akan berulang, kamu seperti looping berada dalam situasi yang begitu-gitu aja, ya. Kapan dia akan ngubungin kamu segera? I want to reach for you now. Jadi sesegera mungkin dia pasti akan ngubungin kamu. Teman-teman, mungkin kamu bisa fokus dulu ya sama intuisi kamu atau pengembangan spiritual kamu. Silakan dibeli gelang ametis kupu-kupu. Di Instagram Sora_tarot, melepaskan energi rasa sakit secara fisik ataupun secara mental ya. Dan dia membantu intuisi terhubung dengan cakra ajna. Teman-teman juga Sora udah booster dia dengan energi healing, menarik dan memberikan energi cinta kasih ya. Di sini juga membantu ya, menarik dan memberikan energi cinta kasih. Lalu juga ada energinya grounding, membantu untuk manifestasi positif juga ya teman-teman ya. Dan yang pastinya memperbaiki aura, karena setiap energi kristal itu membawa aura. Dan ini adalah salah satu batu spiritual terbaik ya, ametis. Kamu boleh google, ini premium, produknya import. Di Sora Tarot, di Sora_tarot di Instagram, atau di Tokopedia Sora 285.000 Sora_tarot. Saat video ini dibuat, stok sudah kurang dari setengah ya. Dari yang aku stokin itu udah kurang dari setengah. Jadi teman-teman, berhubung masih ada, silakan dibeli, karena nanti kalau sudah habis aku tidak ada restock lagi ya teman-teman ya, kecuali kamu mau PO puluhan, minimal 50, karena aku ambil di supplier besar. Makanya bisa dapat harga segitu. Oke, ingat kamu beli gelang program, bukan cuman perhiasan biasa aja. Boleh cek di mall, harga seperti ini tanpa program berapa duit ya. Buat teman-teman cowok, kamu bisa beli untuk dikantongin, atau kamu bisa belikan untuk orang-orang yang kamu cinta sebagai hadiah ya. Apalagi ini mau hari raya, kasih hadiah yang cantik. Nggak mungkin ibu kamu, kakak perempuan kamu, atau perempuan yang kamu deketin ya, kamu kasih ini tuh nggak suka. Kalau dia perempuan normal ya, pasti suka gitu ya, karena cantik gitu ya. Dan kupu-kupu lambang dari transformasi jiwa. Oke. Karena kadang ada yang agak unik gitu ya, mungkin dia agak gimana, jadi nggak suka gitu ya, mungkin dia agak tomboy, mungkin nggak terlalu suka, tapi rata-rata perempuan pasti suka kok ya nggak? Oke. Apalagi kalau dibeliin, masa sih nggak mau gitu ya. Oke. Terima kasih sudah boleh promo. Kita coba lihat ya sekarang zodiak yang terungkap. Cek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Pisces, Sagittarius, Gemini, Scorpio, Gemini lagi, Taurus, dan ada Cancer. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita kan sekarang coba ke alfabet yang terungkap. Cek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. Oke, waduh kepencet. Nah, terus teman-teman yang kepingin untuk baca Bazi, buat tahu jalanan hidup dengan lebih detail, Bazi itu sangat-sangat bagus detailnya. Atau teman-teman kepingin untuk baca tarot seperti di video ini, silahkan di Instagram Sora_tarot ya. Buat kalian yang mungkin susah janjian waktu, kamu senang nonton lebih detail, ngomong yang jelas gitu ya, bisa ditonton berulang kali.
Mau ketemu Sora juga bisa, atau kamu pingin belajar baca sama Sora juga boleh ya. Sora ada kelas untuk mengajar, jadi tambahin skill kamu, oke? Apalagi ini mau liburan yang nggak kemana-mana, yang mungkin nggak merayakan, kamu bisa pakai buat belajar. NZSLUAUOJHFWGBRMOH. 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video berikutnya. Jangan lupa mainkan channel pertama di Sora and Tarot. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Nyalain notifikasi jadi nggak ketinggalan kalau aku upload yang baru. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.